min fadlillahil maghfiratu wa ta'widhu sahibil haq. Ya, maka jika dia mati sebelum kebayar, maka yang diharapkan dari karunia Allah ampunanlah dan menggantikan sahibul haq. Mudah-mudahan Allah nanti ganti sahibul haq dengan pahala saja gitu. Jadi Tuhan gantiin sama dia. Nah, jadi kita ini dibebaskan dengan ampunan oleh Allah Ta'ala karena kita niat bayar. Belum sampai keburu bayar, kita udah meninggal. Niat penting tuh jadinya. Niat bayar. Kalau mampu saya mau bayar, saya mau pulang ya. Nah, gitu. Nah, kalau enggak, kalau umpamanya dia nggak mampu bayar gitu ya, sampai dia meninggal, kan Allah boleh ampunin boleh enggak? Betul nggak? Allah mampunin boleh, enggak juga boleh. Tapi yang layak di mahasini qudratillah diampunin enggak kagak? Diampunin, Allah nggak bakal rugi sih ngampunin. Ya, yang lebih layak lagi buat Allah Ta'ala tentu menurut pikiran ukuran kita diampuni. Ya. Kalau orang membunuh tuh gimana tuh? Kisos. Iya, jadi dia nggak nyatain punya orang takut ya, pergi haji di penuh tempat masjid buku Arafat katanya, ya. Udah terbesar diampuni. Iya. Ngarep itu aja. Iya, diminta aja, diampunin, jangan ragu. Ya, kalau haji udah nggak boleh ragu. Jadi bunuh orang tuh gitu. Apa aja deh kalau haji, gitu. Sampai ada yang mengatakan hingga hak orang masih bebas juga. Nah, cuman itu khilaf kalian hak orang. Tapi ada yang mengatakan kalau haji tuh habis dah gugur terus kan, nggak boleh ragu. Dianggap kufur kalau ragu. Tapi jangan disalahgunakan, nanti orang-orang mau berbuat jahat diandelin haji gitu. Dia udah habis jahat haji, jadi dipikir lagi kan begitu ya. Itu nggak boleh, penyalahgunaan tuh dosanya lebih besar, hukumannya juga besar penyalahgunaan. Itu mudayin itu ada kalau bukan mudayin, anda mudayin beragam ya. Mutadayin. Iya. Mutadayin ya artinya beragam. Memang dari dana juga sebenarnya. Menunaikan. Ya. Yaumuddin hari balasan. Hadza idza lam ya'si bil tizami. Ini apabila dia tidak maksiat dengan melazimkan pekerjaan itu. Au bimatlihi, atau dengan mengulur-ngulurnya. Ngulurnya maksiat, nah ini enggak bisa dapat ampunan rasanya. Dia bisa mampu bayar tapi dia masih tahan-tahan aja ya Allah. Nah, itu dosa namanya. Fa in kana kadzalika ukhidha min hasanatihi bimiqdari ma zalama bih. Maka jikalau adalah seperti demikian, diseksa dia. Diambil ya min hasanatihi, daripada kebaikan-kebaikannya, bimiqdari ma zalama bih, dengan kadar apa yang ia menzalimi dengan dia. Jadi nanti kebaikannya diambilin sama orang lain. Fa in faniyat hasanatuhu turiha alaihi min sayyiatil mazlum. Maka jikalau habis kebaikan-kebaikannya, dilemparkan di atasnya daripada kejahatan-kejahatan orang yang dizalim itu. Jadi kejahatan orang ditumplekin sama dia. Summa ulqiya finnar. Kemudian dimasukkan dalam neraka. Warawal hakimu an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna min kaffaratil ghibati an tastaghfira liman irtabtahu taqulu Allahumma ighfir lana wa lahu. Ya. Meriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setengah daripada kafarahnya ghibah yang menggugurkan dosa ghibah, bahwa engkau mintakan ampun bagi orang yang engkau telah ghibahkan dia. Kita mintain ampun. Taqulu, engkau katakan Allahumma ighfir lana wa lahu. Lahu yani waliman irtabtuhu, ya. Ya Allah, ampunilah bagi saya dan bagi orang yang saya sudah ghibahkan dia. Allahumma ighfirli wa liman irtabtuhu. Boleh, waliman irtabtuhu. Atau waliman lahu hakun alayya juga boleh masuk. Hakun alayya. Walau singkat ya. Praktis. Niatin aja lahunya itu siapa itu ya. Allahumma ighfir lana wa lahu. Hadza idza lam tablughil mughtabah. Ini tempatnya bisa kita gugurkan dosa itu dengan doa aja. Jikalau tidak sampai ghibah itu kepada orang yang dighibahkan, yang dia nggak tahu, yang dia nggak dengar. Kalau dia tahu nggak cukup, mesti bilangin sama dia, maafin dulu saya pernah ghibahkan. Nah, mesti begitu kalau dia tahu ya. Wa in balaghathu usturita istihlaluhu. Jikalau sampai itu ghibah kepadanya, disyaratkan minta halalnya. Fa in ta'azzara li mautihi aw ta'assurin li ghibatihi al-ba'idati
istaghfarallaha lahu, ya. Maka jikalau uzur karena matinya atau sulit karena ghaibatihi, bukan ghaibah, li ghaibatihil ba'idah, karena gaibnya yang jauh gitu, perginya jauh, istaghfarallaha lahu. Nah, dia cukup istighfar kepada Allah Taala untuknya. Wala i'tibara bi tahlili warithihi, dan tidak diiktibarkan minta halal kepada ahli warisnya, nggak bisa. Tapi ini bisa menimbulkan hal yang dampak yang negatif lagi. Anda begini, mau datang kepada ente ini, mau minta maaf dulu, Anda ceritain bapak ente gitu. Maka jadi marah lagi dia nanti, ya. Iya, jadi penyakit baru. Nah, jadi nggak perlu tuh ada ahli warisnya kita minta ampun sama ahli warisnya, nggak perlu, cukup doa aja, ya. Wala i'tibara bi tahlili warithi, tidak ada i'tibar, jadi tidak perlu dengan minta halal kepada ahli warisnya. Kaza afadahu Ali bin Ahmad al-Jaizi fi Tuhfatul Khawasi. Ya, seperti inilah memberi faedah dia oleh Ali bin Ahmad al-Jaizi di dalam kitab Tuhfatul Khawas. Qauluhu wa li hadhil arkani far'a wa kamila, perkataan musannif, dan bagi rukun-rukun ini maka ra'ikanlah olehmu, peliharalah dan sempurnakanlah. Ai ihfazha bil qiyami biha wa kammilha. Artinya peliharalah dia dengan mendirikan dengannya dan menyempurnakannya. Fal alifu fi kammila badalun an nunit taukidil mukhaffafah. Ya, kammilan, asalnya kammilan. Alif pada kammila sebagai ganti dari nun taukid mukhaffafah. Wa kammilan asalnya gitu, ya. Wa hadhil arba'atu tusamma arkanan litaubati, dan ini yang 4, ya. Nyesel, cabut diri, azam nggak balik-balik lagi, minta kebebasan dari hak manusia, 4 ini dinamakan rukun-rukun bagi taubat. Wasammaha ba'duhum syurutan, dan menamakan akan yang 4 ini oleh sebagian ulama syarat, katanya syarat taubat. Ada yang bilang rukun taubat, ada yang bilang syarat taubat, sama saja. Qala al-allamatu Ibnul Imadi, berkata oleh orang yang sangat alim Ibnul Imad, wa syurutut taubatil madhkuratu ma'khuzatun minal Qur'an. Nah, kata Ibnu Imad, syarat-syarat taubat tersebut itu diambilnya dari Quran semuanya. Dari mana? Fannadmu ma'khuzun min qawlihi ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Makanya nyesal itu diambil dari firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka itu orang-orang yang apabila mereka telah terlanjur melakukan satu perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka telah menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka menyebut, mengingat akan Allah, fastaghfaru, maka minta ampunlah mereka lidzunubihim, bagi dosa mereka. Wa dzalika wa bayanu dzalik, mau dijelaskan tentang ayat ini, mengandung arti nyesal. Li'annal 'abda idza aznaba dzamban, karena bahwasanya seorang hamba apabila dia berdosa akan suatu dosa, wa dzakarallaha, dan dia ingat akan Allah, nadima 'ala ma fa'ala ma yastaujibul 'uqubata, menyesallah ia atas memperbuat apa-apa yang menyebabkan siksa. Nah, itu dari situ dipahaminya itu, ya. Nah, kalau orang tobat diingat Allah, tentu dia nyesal gitu. Nah, itu nyesal diambilnya dari situ, dari ayat ini. Wal iqla'u wal azmu ala tarkil audi wa raddul mazlimati mustafadun min qawlihi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu, ya. Dan mencabut diri dan azam atas meninggalkan kembali dan mengembalikan barang yang dizalim, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa lam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak mengekalkan apa yang mereka perbuat. Kalau nggak mengekalkan berarti kan cabut diri dan nggak bakal kembali lagi. Nah, itu di situ diambilnya walam yusirru ala ma fa'alu, itu di situ dipahami ada iqla', ada azam ala tarkil aud, ada raddul madlimah. Li'anna man lam yaqla' 'anidz dzambi musirrun alaih, karena orang yang nggak mencabut dari dosa kan berarti mengekalkan atasnya. Wa man aqla'a wa azama 'alal 'audi ba'da muddatin fahuwa musirrun aidan. Barang siapa yang mencabut dirinya dari dosa dan dia azam atas kembali lagi sudah suatu masa, itu orang mengekalkan juga. Nah, sekarang dia tinggal dulu deh buat sementara waktu, tapi nanti kapan-kapan dia mau balik lagi, mengekalkan juga namanya. Wa kadza man azama ala tarkil audi mutlaqan, lakin amsaka ma ghasabahu masalan wa lam yaruddahu fa huwa qad asarra ala ma fa'ala.
Dan seperti ini orang yang azam atas meninggalkan kembali secara mutlak. Dia cabut diri, dia azam meninggalkan kembali, tapi dia tahan apa yang dia pernah merampasnya masalah dan tidak mau mengembalikannya. Udah yang kadang kita udah ambil lah, kita nggak usah kembaliin dah. Tapi dia azam nggak mau kerjain lagi. Itu masih belum juga, belum benar. Fahuwa qad asarra ala ma fa'al, maka dia sungguhnya telah mengekalkan atas apa yang dia perbuat. Masih musirun juga tuh. Dia udah cabut dirinya, dia udah niat nggak balik-balik lagi, tapi yang udah kadongan diambil dia sayang pulangin. Ini masih asli israr juga nih, ya. Masih israr. Waqih dawaman. Maksudnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala waqih dawaman bil muhasabati allati tanhaka taqsiran jara wa tasahula wa bihifdhi 'ainin wal lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Waqihi asalnya qi min al-wiqayah, fil amr dari waqaya, qi wiqayah, qihi peliharalah olehmu akan dia al-matab, dhamirnya kembali kepada al-matab yakni at-taubah. Dan peliharalah oleh kamu akan taubat itu dawaman selamanya. Selalu kita usahakan supaya taubat yang sudah kita capai itu dipelihara. Dengan apa peliharanya? Bil muhasabati. Jadi memelihara taubat itu dengan muhasabah, dengan memeriksa diri, mengontrol diri, selalu memonitor dirinya itu, dimonitor, dikontrol terus, ya. Ini cara menjaga tobat tuh, jangan sampai lolos lagi tuh tobat. Ya, kita selalu mengadakan muhasabah, memeriksa diri. Allati tanhaka taqsiran jara wa tasahulan, yang mencegah si muhasabah tadi, pemeriksaan kita, pengontrolan kita itu dapat mencegah engkau taksiran akan keteledoran. Insyaallah kalau kita selalu muhasabah nggak jadi teledor. Tanhaka taksiran jara, mencegah akan dikau akan keteledoran yang berlaku. Wa tasahulan, dan mencegah akan memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Sama kita tuh nafsu ada sifat suka mau gampang-gampangin aja. Gampang lah, nggak apalah, remeh gitu ya. Itu insyaallah kalau kita selalu ada muhasabah, tercegah kita itu daripada dua hal ini, daripada taksir dan tasahul, daripada teledor dan bermudah-mudah, menggampang-gampangkan, ya. Ini salah satu usaha untuk memelihara tobat. Taksiran maf'ul tsani ya, Pak. Iya, maf'ul tsani dari tanhaka. Ya. Jadi taksir, tanhaka an taksirin gitu ya. Itu salah satu daripada usaha memelihara tobat, yaitu muhasabah, pengontrolan terhadap diri terus, ya. Lalu yang kedua, wa bihifdhi 'ainin wal lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Dan usaha yang kedua untuk memelihara tobat itu dengan memelihara mata. Ini, matanya dijaga, ya. Satu mata akan memberikan manfaat buat kita nanti di akhirat. Kullu 'ainin baqiyatun yaumal qiyamah, ya. Semua mata itu nanti bakal nangis hari kiamat. Illa 'ainan sahirat fi sabilillah, kecuali mata yang pernah bergadang di dalam membela agama Allah.
fisabilillah, wa 'ainan ghuddat an maharimillah, dan mata yang dipejamkan daripada melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang enggak nangis hari kiamat. Jadi kullu 'ainin baqiyatun yaumil qiyamah. Semua mata bakal apa? Bakal nangis illa 'ainan sahirat fisabilillah wa 'ainan ghuddat an maharimillah. Yang kedua itu mata yang dipejamkan daripada melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Nah itu kalau kita pelihara itu mata ya, itu berarti kita memelihara tobat kita. Jadi tobat yang kita udah capai nggak luntur lagi nanti. Banyak yang luntur, ya udah tobat tapi luntur lagi, lantaran dia nggak pelihara. Dengan muhasabah dan dengan memelihara ini anggota-anggota. Salah satunya mata. Wal lisani, ya, dan memelihara lidah. Seperti lidah ini berbahaya kalau kita nggak jaga. Malahan di antara anggota-anggota kita ini yang paling kolokan lidah, karena cuma satu. Biasanya anak kalau yang satu manjanya lebih. Mata ada dua, kuping ada dua, hidung ada dua lubangnya, mata ada dua kan, lidah. Nah lidah satu. Nah, kalau yang satu ini rada manja, jadi mesti lebih ketat penjagaan lidah. Ya. Banyak orang yang mati itu karena lidah. Ya. Dan banyak orang yang sakit disebabkan lidah. Itu lebih berat daripada sakit yang dikenakan oleh pedang, oleh tajamnya pedang. Birahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Ya, birahatus sinani, luka-luka yang disebabkan oleh pedang atau tombak itu lahal ti'amu, ada baginya rapat, bisa rapat, bisa rapat. Wala yaltamu ma jarahal lisanu, tidak bisa rapat apa yang dilukai oleh lidah. Kalau orang hatinya sudah pernah luka dengan lidah, susah itu rapatnya. Andai kata dia sudah maafkan, dia sudah ampunkan, sudah tidak ada persoalan. Tapi satu ketika kadang-kadang mengiang lagi kata-kata itu di telinga, sakit lagi. Semana wala yaltamu ma jarahal lisan. Jadi penyakit yang disebabkan oleh lidah itu lebih berat daripada penyakit-penyakit lain. Oleh karena itu penjagaannya mesti lebih ketat kalau kita mau pelihara tobat kita ini. Jadi mata dipelihara, lidah dipelihara, wasairil a'dha jami'an, dan semua anggota-anggota, tangan, kaki, perut, ya, farji, semuanya itu mesti dipelihara. Fajahada, maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam memelihara ini, kudu sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. La taksala, janganlah engkau malas. La taksalan, dari kasih layak selalu ya. La taksalan, asalnya nun taukid khafifah digantikan dengan alif. La taksala, janganlah engkau bermalas-malas. Ay ihfadil mataba amma yusfiduhu min mukhalifati syar'i fi dawami umrika bi muhasabati a'malika sayyi'ati wa harakatika wa khatarati qalbika laylan wa naharan. Artinya peliharalah olehmu al-matab. Tafsir daripada qihi. Qihi mana ihfad? Hi al-matab. Ihfadil mataba, peliharalah olehmu akan tobat, amma yufsiduhu, daripada apa-apa yang dapat merusaknya, min mukhalifati syar'i, daripada segala hal yang menyalahi syara'. Di dawami umrika, bukan sehari dua hari, bukan sewaktu dua waktu pemeliharaan itu, tapi di dawami umrik, di dalam senantiasa umurmu. Bagaimana memeliharanya? Bi muhasabati a'malika sayyi'ati, dengan mengadakan pemeriksaan, pengontrolan terhadap amal-amalmu yang buruk. Wa harakatika, dan segala gerakmu. Wa khatarati qalbika, dan lintasan-lintasan hatimu dimonitor. Lailan wa naharan, pada waktu malam dan waktu siang. Fahiyallati tanhaka an tawanika fil ibadati alladhi sadara minka. Maka dialah muhasabah itu yang dapat mencegah engkau daripada kelambatanmu di dalam ibadah, yang tidak lelek bawaannya. Itu insya Allah hilang itu kalau ada muhasabah. Alladzi sadara minka, yang timbul tawani, itu keterlambatan daripada engkau. Wa tanhaka an tasahulin fi amri dinika,
dan akan mencegah engkau daripada bermudah-mudah di dalam urusan agama. Jangan gampang-gampang. Ada yang tidak apa jadi soal. Qala Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahadu lil 'ardi akbar 'ala Allah yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyatun. Telah berkata Amirul Mu'minin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an periksalah akan diri kamu sebelum bahwa kamu diperiksa. Sebelum kita diperiksa dari nanti sekarang kita periksa dulu, kontrol dulu supaya nanti bukunya itu bagus. Kalau kita mau kontrol di sini, kalau di sana udah jadi jelek, itu nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau di sini masih kita bisa perbaiki. Oleh karena itu Rasul Umar anjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah oleh kamu sendiri sebelum bahwa kamu diperiksa. Wa ta'ahadu lil ardil akbari 'ala Allah, dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi apel besar ardil akbar. Nanti akan terjadi satu apel besar 'ala Allah, ya Allah, di mana kita akan berkumpul semuanya. Ada seorang pun bakal berkumpul. Fahasarnahum falam yughajir minhum. Hasarnahum, kami kumpulkan mereka semua. Falam yughajir, kami tinggalkan minhum ada seorang pun. Ini apa yang besar ini? Tidak ada perhatian. Jadi kita mesti mengadakan persiapan. Wa ta'ahadu lil 'ardil akbar 'ala Allah, dan bersiap-siaplah kamu untuk apel besar di hadapan Allah. Yauma idzin tu'raduna, di hari itu kamu ditampilkan semuanya. Tidak ada satu orang yang apa? Ketinggalan. La takhfa itu tidak ada yang terlindung pada oleh sesuatu yang tidak ada yang berlindung. Semua terbuka di sana. Yauma tubla sarair, ya, hari yang dibuka semua rahasia-rahasia. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupin. Semua yang terbuka di hadapan Allah dan di hadapan khalayak ramai. Ya yang bagi lana an nuksiral istighfara wa du'a biqaulina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Dan siogianya lah bagi kita bahwa kita memperbanyak permohonan ampun dan berdoa dengan perkataan kita, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan dan di akhirat akan kebaikan, dan peliharalah kami daripada fa'innahu min jumlah. Maka bahwasanya ucapan Rabbana daripada jumlah permohonan ampun. Ya, jadi mengandung permohonan ampun. Baik di dunia di karena fil hadis disebut di dalam hadis menyatakan itu juga terbilang daripada jumlah itu. Kita banyak munajat itu kepada dengan seperti perkataan malah didai-dai dai nanti ada hajung bi kana terus ya teman ini jadi maksudnya saya bakhis jawab ini ada pertanyaan fa in taghfir amlika ila zuma qa'at nah lawi maghfirat min haqaratam ifi khatin diri ifuatan ala fadana ila zikalazi kalima abd ajila dhahabat amal
إذا لو يبقى لو يسرق لو يربك لو يبنع لما يتبق الذي يويه فلها جمي فناك حديث يا بأخيش النعيم على keletahan amal mau gitu tadi kembali dong mau nggak tingginya dia telah berdoa Fa'inka kecil Jikalau engkau beri ampunan ada yang duduk manhawan duduk manhawan ala ternyata salah tadi malawan ala ternyata duduk yang udah dia lakai lagi beri tahu itu sampai atas mereka ada nah berarti lalu berapa ini dari itu beli tadi di sama dua kami lewat dari masuk lewat ada adalah kalau ada kayak ngalang ini ada yang di ngalang pulang nggak dari kata macam tadi dari satu kali ada yang mengatakan juga dari ini malah itu siapa itu hari saya tapi kalau ini lalu meru ada orang kerja ini ngomong itu tetap ayam itu ini sih lagi sih kita udah tetap macam tadi ayam saya karena berharap pasti dia langsung terap tapi nama dia nama saya ada di mana dan pun nama di kurung mana wahala di sini nama dia buku kami saya aku lupa pulang berapa nafsu kita sampai kali ini lebih lupa itu nomor aja ini ketemu pahalanya nabi itu apa yang urus lah awak nabi ini ketemu lagi kita kembali di tes makan pakai itu aku ini yang sampai sini itu kita kurang ini di Malaysia ayo dan ini aku ini anu tak lebih ayo dah bilang cakap kali mana kau tidak ada kamu di tandu kita mengikuti hadiah Rasul. Aku dirandu itu minta lagi kebiasaan lagi pakai gunting. Kalau orang hidup ini selalu mengukur, dia punya tindakan dalam mizan cara ini. Tapi tidak dirandu. Tidak pernah juga ada. Baik, ada cepat. Lalu baru juga. Ini yang dekat dekat mengikuti hadiah. Itu kan, dekat tapi kalau yang lagi dia cepat.
Ikut pada hati, ikut daging. Doa kalbaunya malas mulai berbeda. Ada gajah, anak kata rajah, dia nanti kata. Kita tahu, Allah itu rubiat sama saya dengan aku lagi dari pada. Rubiat, Allah, rubiat, rubiat. Lagi dari rupiah sama rupiah sama ini pastinya mana lah itu lagi dari pada truk ini cara kita kadang di dalam ada iya itu apa ini dia usah batas mampu ayu apa mana itu pada jatuh apa lihat dulunya ini teman ini tapi itu maaf bulan ini pada usali kami ada babi burung ngat yang kita kata ada itu ngat dari siapa yang ada ngat tarajah ia mantuk katam ini Allah baru itu lagi ilmu taala tidak dia lagi lalu kita lalu mana benar enggak udah lagi aku gitu deh kalau itu lagi hadis beliau dia lagi Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi itu enggak malahan katanya cara dua tiga itu orang begitu kan dia namanya mantap betul namanya juga Arab itu Arab aja ya itu aja baik kalau kamu tidak berdosa kita orang ini memang orang begitu kan orang kemudian Allah di dalam belakang tahu bahasa ini kalau itu wahab kalau pada awal negara itu dah ini bilang mah lagi aku bilang cara begini ada hanya dulu ya ini lagi nabi itu tahu kita bilang di dalam kata aku bilang kita ambil dia awal baju ya tidak baik kita mengalah Allah lagi aku bilang pengajian lagi nabi itu tahu karena anak aku bilang dia kalau kamu tidak tahu abadnya yang baik harap di dalam lanam kau ibadah ini kalau engkau habis ada haji minggu dia lihat awal baju ya tidak minggu dia awal baju anak mam di dalam lanam kau balap jadi kita Arab ada caranya melajin kurang Arab yang ini ya itu cuma saya gitu dulu itu pun kurang ada ada ini belum ada kita jadi itu masyarakat harus Arab banyak jadi dalam masyarakat Arab itu tetap yang jadi orang tapi Arab itu kita Arab yang dia ambil kita Arab dia itu itu orang itu Arab enggak bagaimana tambah lagi ada nanti punya demi masalah Arab jadi kurang apa enggak Arab tidak tahu awal baik baik ini hal itu baik jadi takut kita cara bau cari lagi cara uang orang kalau itu ada haji lah lama ada dia begitu memang dipilih sama lagi nih atau malah berangkat ada berapa kita hari ya wajibnya itu kalau alam ini loh ini tahan di dalam lawan melihat lebih jelas awal ada mati juga dia apa kan sebenarnya ada haji pedang belat ada haji pedang dapat kan belat ada haji yang dimasukin ke neraka awal berbulan ada haji juga tidak ada sendiri ada haji dulu ini tahan di dalam dapat kan mengambil dapat bagi cuman dapat dari coba Allah lagi roh latih sawabung lo ayo tadi deh kita wajilam itu ada haji lu tanggung jadi sabat ada dari dan malau ini dah apa mana ini harap ini dari apa lagi tu lah
Allah ya dari mana dia mai dia mai kata-kata tadi itu kan ada kayak Allah ada nabi mai tadi dia ini mau dia wah ya lu kayak itu kan ya ini yang ada nama itu dalam jadi pesan nanti yang program ya kalau ya mai sampai kamu seperti Abu nanti abunya kalau dari bawah ada yang di gunung ada yang di laut ada yang di sawah buang cepat ada yang ada kerap kurang lagi dia yang sih ada artinya kalau kita juga belajar ada yang banyak itu dia punya abu jadi lagi nah abu lah dia ada pun dia ada pandangan ada kenapa kamu pesan kepada keluarga lagi kita tidak kalau kita malah yang itu abu ada dua saya ada dua itu saya dengan bola saya ini abu apa dia saya jadi apa dan peliharalah olehmu mana terhadap melihara mata daripada memandang seorang muslim dengan melirik aja tuh ya orang kaya orang besar kita harus mata tingkat lutut kalau ada cuma pandangan mata juga tidak dapat yang aduh kulitnya Pak melihat tapi tidak ada ini buruk sampai lutut ayo mandat para datang daripada melihat iya dari nama terang itu ayo alam teman ayo ya ayo lihat jangan ayo alat bisa dari mau datang ada berarti yang betul tambah berbuat dan ini yang ini cabut doa supaya nyata ini lalu harus apa tepan udah ya ini berdiri tunggu kali kepada suatu dulu mana dari sini lalu hari alamat ada di sini dong apa sama itu lalu kita buat rahim benar dari pinang lagi yang lalu alamat terus doa lagi kita sampai kalau itu ini tentunya ya tahu kali orang mana cara datang di jambi ini dari doa ini tanpa pribadi lucu ini ladang semut kita lihat ini saya lulus ada yang membuat sama lulus namanya itu bisa kayak nama ini jawaban lah ya ini sama anak ambil ini itu kan audio dari mana itu tentang tahu nanti kalau alam ada terus ini dulu bisa alam dulu apa besar di atas kecil sampai datang tapi sama wah jadi mungkinnya dia buat begini lah yang ini enggak lah jangan bercanda ada mana ini gambar ini gambar lagi buah yang kalau ini enam ya boleh kata dia lagi begini ambil ini lagi buah apa ini ini jawaban lagi apa ini anak itu Jala Islam ya potong ya peluk saat kita ambil ada terus dia peluk di saatnya ambil dahulu atas orang yang terlancar pandangannya kepada penglihatan orang tapi bukanlah orang ada aja kita belum bisa meror bangau enggak dia orang kalau kita lihat aja meror balik aja jadi itu tidak ada meror balik nah kalau buat ada lagi nah kalau buat ada lagi ya nah kalau orang-orang ini nggak bisa kenal orang balas ya aja orang balas aja ya orang balas aja kalau ada penyakit lainnya orang-orang di dalam orang-orang iya
Ini berbenah ini dapat beli dalam diri lagi api itu alat kamu pertama tidak ada berkeban mendesak yang kedua ngarok nggak ada mendesak ya nabi arab ini juga dalam bahasa pembimbing hat malu ada bukannya alur mengenai di rumah itu wow Allah lain jelas ngaji ngarok lagi alur berbenah itu itu mau turun sama kecil apa pun itu kan ala dah orang itu lebih banyak pun bawa dulu kedangan acara orang jadi begini lah orang orang dulu anak ala dah kata lagi ikut dengan sangat lagi sudah berjalan sudah dapat apa tanam dia lihat begitu kita orang memilih habis lalu habis dulu ala kamau yang mencari ya beli rambut arau ini sudah wow ini lihat itu lalu ada bangau ini yang milik nama itu hati ibu lihat sekali jauh ibu tahu tabot tapi ya benar omong dulu tidak ada begitu ngerasa yang baru anak ala itu tabot lagi dia perlu usaha tahu dan peliharalah sahabat itu dihidupkan air adalah keadaan sampai di rumah sampai ada memberikan orang lain dan bertengkar sahabat ada ulah ada memuji diri dan memuji lagi lebih anak aladah dan menyukai sahabat dengan binatang dan berkendara yang baik pelindung kita tahu بسداد عينك بروحات النبوة بحسب داخل أعضاء كالأذن nalap dan peliharalah sahabat peliharalah pelihara tinggal buat penuh dari itu bawang penuh telinga bawang telinga salam perbuatan kami yang telinga dari salah berkata lalu hatikan kepada sesuatu yang tidak layak bilat saya lihat bilat lihat negeri lihat ribut apa perlu ngomong ya itu salah lalu kalau salah kata lu ya, tahu mana itu tak dibahas ketika atau Allah lain membuat sabot itu alam arben yang membunuh ada beberapa saya balik ham kita sambil dalam itu ya di dalam dia ada baik minta petunjuk atap mereka jago doang lalu itu ada tapi ada berapa lagi ini kalau ada lagi disertai dengan ambilkan air yang paling tinggi kita seperti ini kalau datang berawal ala sayyidina mungkin hari itu ada boleh ada melihat musik baik jadi sudah ini dari langit kita kembali adalah jadi Allah jadi Allah ada bedanya harusnya ada ini kita mohon petunjuk dari Allah dan inilah ada pertemuan terbaik dari ini terletak dalam siapa yang menulis ada mengarang itu saya kan sampai lu tidak tempat pada itu kalau tidak sampai dalam lagi salah apa itu satu sama dia akan jalan yang ada di dia kita jangan tunggu benar-benar satu lebih ini sangat apa dulu aku nak kan doanya ini juga kalau diterima ini juga nah udah datang nah itu sudah ngomong kalau yang petunjuk tadi karena ada ya boleh dibawa ada wajahnya ada jadi diambil kali gitu di pinggir sungai lantas ada satu perahu yang hampir itu daripada air dendang lihat ada kali ini ada lebih gitu kan yang tahu satu kali kalau boleh gitu Allahumma marrih akhirati farrahum bapak kadang ya Allah aku ilmu sehingga bapak saya bantu buat dunia dia gembira kalau cabut berbagai alamat tadi malat Allah
Kalau gitu enggak ungkar ini kalau mereka tahun bukan ini dia dari dia wali dia lagi ya utai samlah ya lagi dari kita malah terasa ya ibrah lagi amal wahda wajadna zadna Abu Bakar wa fahlu qawlan ma'lamat tadina malakayna wa malakalat dan seperti hidung dan seperti bermarah akan kau bermarah menjadi hidup dan sekarang tidak layak mengarah tidak itu kan mengarah tapi kali lagi diperhatikan awil zahabi ila babi sultanin zalimin ma'ar ridha bizulmihi. Dan seperti kaki, maka engkau pelihara dia daripada berjalan menuju kepada yang haram, atau berlalu pergi kepada pintu penguasa yang zalim serta ridha dengan kezalimannya. Kita tahu penguasa ini berlaku zalim, kita mundar-mandir sama dia, padahal kita tahu dia zalim dan kita ridha atas kezalimannya. Ya dari order dari mencari, padahal kita tahu dia zalim. Kalau yang baik sih nggak zalim nggak apa-apa. Wakal qalbi fatahfadhuhu minal hasadi wal riya'i wal ujbi. Dan seperti hati, maka kau pelihara dia daripada hasad, dengki. Hasad itu artinya dengki, tamanni zawali ni'matil ghair, mengharap-harap hilangnya nikmat orang lain. Kalau orang lain dapat kesenangan, kita harapin biar hilang tuh. Ya, hasad. Orangnya hasud namanya. Orangnya. Wal riya'i, dan riya, ingin dipuji. Ya. Wal ujbi, dan heran diri. Heran diri. Kalau dia berilmu, dia herani dirinya. Waduh, alim sekali saya ini, begitu ya. Enak sekali, ya. Yang lain bodoh. Itu ujub. Ya. Itu. Ditanya dia, karena salah jawab. Man a'lamu ahlil ardi, dibilang aneh kan? Salah jawab saja. Mestinya dia bilang wallahu a'lam mestinya. Aneh. Sebab wa fawqa kulli dhi ilmin. Qala sallallahu alaihi wasallam idza tabal abdu ansallahu al-hafazata dhunubahu wa ansa dhalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi ay athara tilkal amakin allati jarat 'alaiha al-ma'siyatu hatta yalqa Allah wa laysa 'alaihi syahidun minallahi ay min qibalillahi bidzambi. Rawahu Ibnu Asakir wal Hakimu an Anas bin Malik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabal 'abdu," apabila bertobat seorang hamba, "ansallahul hafadzata dzunubahu." Membikin lupa Allah akan malaikat-malaikat hafadzah akan dosa-dosanya dia. Kalau dia tobat, malaikat yang melihara itu dosa, yang tulis, dikejar lupa sama Tuhan. Hilang berkasnya juga. Berkas-berkas yang dituliskan tuh hilang, enggak ada fakta jadinya nanti hari kiamat. Hilang sama sekali. Wa ansa dzalika jawarihahu, dan Allah bikin lupa yang demikian itu anggota-anggotanya. Sebab ini tangan bakal jadi saksi. Ya. Semuanya bakal ngomong ini tangan, kaki semua kan? Nah, wa tashhadu arjuluhum gitu ya. Nah, itu Nabi lupa tuh. Kaki lupa. Tangan lupa. Nah, kalau udah tobat. Wa ma'alimahu minal ardi, dan bekas-bekasnya daripada bumi itu. Ai atharatil kal amakini, bekas-bekasnya itu tempat-tempat allati jarat alaihal maksiat, yang berlaku di atas tempat-tempat itu oleh maksiat, itu dilupain juga. Hatta yalqallaha, sehingga dia bertemu kepada Allah Ta'ala nanti. Walaysa alaihi syahidun minallah, tidak ada di atasnya seorang saksi pun daripada Allah, ay min qibalillah, dari pihak Allah. Nggak ada saksi yang menekan dia, sudah nggak ada lagi sama sekali ya. Saksi memberatkan nggak ada. Ini kebidam bin dengan dosa. Rawahu Ibnu Asakir wal Hakim
Diriwayatkan dia oleh Ibnu Asakir dan Al-Hakim dari Anas bin Malik. Qauluhu fajhadan bi fathil ha'i. Nah, perkataan musannif fajhadan, maka bersungguh-sungguhlah engkau, dibaca dengan fathah ha. Jahada yajhadu. Ai i'malan 'alal matabi ma'a hifdzil a'dha'i ghayata taqatika. Artinya beramallah engkau di atas tobat serta memelihara anggota-anggota sehabis-habis kemampuanmu, semaksimal mungkin. Qauluhu la taksala bihadzfil 'atifi wa la taksala, asalnya dengan membuang huruf ataf, wa bi fathis sini, dengan fathah sin dari kasih la yaksalu. Ai wala taksalan an zalika, dan janganlah engkau bermalas-malas daripada yang demikian. Fal alifu iwadun an nun taukidi, maka alifnya taksala itu pengganti daripada nun taukid, taksalan asalnya. Ya. At-taubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Maka taubat itu adalah anak kunci bagi segala ibadat. Ibadat kita kalau ada taubatnya baru enak, baru lancar. Kalau kita beribadat masih dicampuri dengan maksiat-maksiat, nggak ada kelezatan di dalam ibadat. Jadi anak kuncinya itu taubat. Ya. Jadi fattaubu miftahun likulli ibadatin. Kalau kita merasa dalam taat kita, ibadat kita masih merupakan beban yang memberatkan, barangkali kita belum taubat daripada dosa-dosa yang kita pernah jalankan. Wa asasu kullil khairi, dan taubat itu adalah asas, fundamen, dasarnya tiap-tiap kebaikan, ajma'a ashmala, seluruhnya meliputi. Ai fattaubatu 'anidz dzunubi birruju'i ila sattaril 'uyubi miftahu istiqamatil ma'ilina wa mabda'u tariqis salikina wa awwalu iqdamil muridina wa ra'su malil faizina wa matla'ul istifa'i wal ittiba'i lil muqarrabina. Maka taubat daripada dosa dengan kembali kepada Tuhan yang sangat menutupi segala cacat adalah anak kuncinya kelurusannya orang yang condong. Kalau masih kita condong ke arah kanan atau ke kiri, untuk menstabilkan kecondongan ini adalah anak kuncinya taubat, supaya istiqamah, lurus. Wa mabda'u tariqis salikin, dan permulaan perjalanannya orang-orang yang salik, yang menjalani jalan Allah. Wa awwalu iqdamil muridin, dan permulaan daripada langkahnya murid-murid. Wa ra'su malil faizin, dan modalnya orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Wa matla'ul istifa'i wal ittiba'i lil muqarrabin, dan tempat pilihan dan pemilihan bagi orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dihampirkan pada Allah Ta'ala di atas darajatul abrar, ya. Ada derajat abrar, ada derajat muqarrabin, ya. Nah, kalau abrar min ashabil yamin itu orang-orang daripada golongan kanan yang baik, yang menjalankan perintah jauhkan larangan, menjalankan perintah jauhkan larangan, itu abrar. Masalah itu yang sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang abrar masih merupakan kejahatan orang muqarrabin, karena tinggi pangkatnya muqarrabin. Qauluhu ajma'a ta'kidun likullil khairi. Perkataannya ajma'a itu takkidnya bagi kullil khair, semua kebaikan. Li'annahu biniyatil idhafati, karena bahwasanya dia itu dengan niat idhafah. Au bikaunihi, jadi ajma'ihi gitu ya. Asal kullil khair ajma'iha, ashmaliha, dengan niat idhafah. Au bikaunihi alama jinsin, atau dengan keadaan ajma' ashmal, alam jenis itu, alam jenis untuk taukid. Fahuwa ma'rifatun, maka dia ma'rifah. Wa qawluhu ashmala ta'kidun tsanin, perkataan ashmala adalah ta'kid yang kedua. Li'annahu yadullu ala syumuli bima'na ammatihi ay kullihi, karena bahwasanya dia menunjuki atas meliputi dengan makna keseluruhannya, ammatihi, keumumannya atau keseluruhannya. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin fi majlisin fatadarakanna muharwila. Fa ini betulita bi ghaflatin, maka jikalau engkau terkena bala dengan lalai.
kita memang diperintah supaya pelihara taubat kita selalu dengan muhasabah. Kemudian kita terkena bala juga dengan lalai. Sama manusia ini nggak mulus. Lagi bagus putih, ada hitamnya dikit, ya. Nah, itu mendapat ghaflah, ada lalainya juga. Au suhbatin fi majlisin, atau bersahabat di satu majelis. Karena banyak teman ngobrol, banyak kelalaian lagi situ, ya. Sehingga mendapat bala itu dengan kelalaian atau dengan berteman di majelis. Fatadarakanna muharwila, maka susulkanlah olehmu bergegas-gegas, cepat-cepat. Apa yang keluputan itu daripada kita punya pemeliharaan. Nah, itu kalau umpamanya kita sadar, terus kita susulkan kekurangan kita itu, ya. Jadi jangan dibiarin aja. Kalau dibiarin ya udahlah, yang udah ya udah, jangan begitu. Yang ketinggalan wirid umpamanya susulkan, qadhakan gitu. Nah, fatadarakanna muharwila. Qauluhu ubtulita bil bina'i lil maf'ul ay inimtahanakallahu bi ghaflatin an mura'ati halika aw bi suhbati man yushghiluka an dzalika fi majlisin fatadarakanna ma fata minka musri'an bi muhasabati nafsika 'ala zallati wa bi kasratil istighfar. Perkataan musannif ubtulita dengan bina lil maf'ul, artinya jikalau menguji, mencoba akan dikau oleh Allah dengan satu kelalaian daripada meraihkan halmu, atau dengan sahabat menyertai orang yang membingungkan engkau daripada yang demikian di dalam satu majlis, maka susulkanlah olehmu apa yang luput daripada engkau dengan segera, dengan menghisap dirimu di atas segala ketergelinciran dan dengan membanyakan istighfar. Kalau kita lupa muhasabah, 1 jam kelupaan karena kalian ngobrol, buru-buru tilik yang tadi sejam punya. Apa itu tadi sejam saya kerjain? Buru-buru istighfar, astagfirullah. Jadi itu pengontrolan, disusulin aja kita. Ya, kalau di waktu itu ada kelalaian, disusul. Itu baru kita bisa pelihara terus. Kalau umpamanya kita nggak susul, ya udah aja deh, yang udah ya udah dah. Nah, itu alamat kita bakal bikin lagi nanti yang lebih besar dari itu. Setiap saat muhasabah. Kalau kelupaan, susulkan. 1 jam kita nggak muhasabah, susulkan. Dalam 1 jam apa yang kita lakukan? Jadi, kalau yang buruk istighfar, kalau yang baik alhamdulillah. Kalau kita mau bicara dengan teman, yang membicarakan harus tertutupan. Iya, betul. Apa yang baik. Ya. Jadi kalau yang bakal buruk jangan. Ya. Benar itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan kata-kata yang baik, artinya yang diridhai Allah. Nah, kalau tidak bakal diridhai, fal yasmut, diam saja, enggak usah ngomong, enggak jadi deh, enggak jadi ngomong. Wa'lam anna salika idza sadaqa fi taubatihi lazimatul mujahadatu wasti'malu jawarihi fi ta'ati. Dan ketahuilah olehmu bahwa si salik, orang yang menjalani jalan Allah, apabila dia sudah benar di dalam taubatnya, kalau memang benar taubatnya, melazimkanlah akan dia oleh mujahadah. Nggak bisa dia diam aja, dia mesti mujahadah, selalu berjuang melawan hawa nafsunya. Mujahadah namanya. Jadi kalau benar taubatnya pasti ada mujahadah. Kalau nggak ada mujahadah belum benar taubatnya, ya. Di sini tandanya bahwa si salik kalau sudah benar dalam taubatnya, melazimkanlah akan dia oleh melawan hawa nafsunya, wasti'malu jawarihi fi ta'ati, dan mempergunakan segala anggotanya di dalam taat. Fa idza dawamal 'abdu 'alal mujahadati asmarat lahu harakatun zahiratun wa barakatun batinatun. Maka apabila telah senantiasa si hamba di atas melawan hawa nafsu, niscaya berbuahlah baginya oleh gerakan-gerakan yang nyata dan barakah-barakah yang batin. Jadi gerakan anggotanya itu nyata untuk kebaikan, dan di dalam batinnya mengandung banyak keberkahan. Fa inna harakatiz zahiri tujibu barakatil batini. Maka sungguhnya gerakan-gerakan zahir itu menyebabkan barakah-barakah yang batin. Jadi gerak perlu itu, gerakan zahir. Jadi nggak boleh diam, ya. Nah, zahir ini supaya bergerak. Artinya dengan ruku, dengan sujud, dengan i'tidal, dengan apa saja. Fa inna fil harakah barakah.
di dalam gerak itu ada barakah. Qala Abu Utsman Al-Maghribi, man dhanna annahu yuftahu alaihi syai'un min hadhihi at-tariqi aw yukshafu lahu an syai'in minha bighairi luzumil mujahadati fa huwa fi ghalatin. Berkata Abu Utsman Al-Maghribi, barang siapa yang menyangka bahwa dia itu dibukakan atasnya sesuatu daripada jalan ini, dianggap dia sudah dibukain oleh Allah di jalan kepadanya. Au yukshafu lahu an syai'in minha, atau sudah dibukakan baginya daripada sesuatu daripada jalan ini. Tapi bi ghairi luzumil mujahadah. Cuman dia merasa dia udah dibukain jalan tanpa melazimkan mujahadah. Enggak ada dia mengadakan perlawanan terhadap hawa nafsunya, fa huwa fi ghalatin. Nah, kata Abu Utsman Al-Maghribi, ini orang masih di dalam kesalahan. Maghribi nama kampung apa? Maghrib, Maroko. Maghrib itu Maroko. Marrakesh. Namanya negerinya. Negeri. Marrakesh. Di Afrika. Iya, juga barat. Iya, barat. Kalau itu memang ada tempat namanya Maghrib. Maghrib itu Marrakesh, Maroko. Di Afrika Utara ya. Bagian barat. Nah, itu dia. Jadi dianggap tuh masih galak, masih salah. Dia berasa udah dibukain jalan Allah, tapi perjuangan untuk melawan hawa nafsu belum ada. Masih belum. Masih salah. Wa qala Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, makastus natai asyarata sanatan haddada nafsi wa khamsina sanatan kuntu mir'ata nafsi wa sanatan anzuru fi ma bainahuma fa idza fi wasati zunnarun fa amiltu fi qat'ihi 5 sinina anzuru kaifa aqta'uhu fa kushifa li fa nadartu al-khalqa kullahum mauta fa kabbartu alaihim arba'a takbiratin. Perkataan wali-wali ini banyakkan isyaratnya. Berkata Abu Yazid Al-Bustami, tahu namanya siapa nih? Muhammad Taifur namanya. Muhammad Taifur. Ya, Abu Yazid Al-Bustami. Taifur. 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 Berkata Abu Yazid Al-Bustami, yakni Syekh Muhammad Taifur radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Makastus natai asyarata sanatan haddada nafsi. Saya berdiam selama 12 tahun menjadi tukang besi terhadap nafsuku. Haddad itu kan tukang tempeh besi. Dia tempeh hatinya 12 tahun. Haddad dia menjadi tukang tempeh hati, ya. Dia bilang dia udah sampai, udah usul ilallah, ini orang sudah wali, ya Bustami ini wali besar. Tapi dia bilang perjuangannya dia di dalam mencapai makam ini, saya berdiam 12 tahun saja membina saya punya jiwa, mengatur hati. Kalau yang bengkok ke sana dilampangin kemari, kalau yang bongkok kemari, lampangin ke sana, ya. Atur hatinya supaya jadi baik. 12 tahun. Berapa? Isnatai asyara sana, ya. 12. Wa khamsina sanatan kuntu mir'ata nafsi. Dan 50 tahun, ya, jadilah aku menjadi kaca untuk diriku. Dia jadi ukuran dirinya tuh. Sama hatinya dia checking itu terus, ngecek terus. Introspeksi terus, ngecek 50 tahun. Membinanya 12 tahun, ngeceknya tuh 50 tahun. Iya. Wasanatan dan 1 tahun anduru fi ma bainahuma, aku menilik pada barang yang antara keduanya. Antara itu makom membina hati dan mengacakkan hati itu. Faida, maka tiba-tiba waktu dia memandang dalam setahun itu, dia koreksi lagi dalam setahun. Faida fi wasati zunnar, tiba-tiba di pinggang saya masih ada zunnar. Zunnar itu orang yang pastur pakai tali sutra, kayak tambang modelnya tapi dari sutra dibikin. Ada pastor suka pakai di sini. Terus ada tasbihnya gitu. Namanya zunnar. Ya. Jadi artinya dia udah tempe 12 tahun, dia udah introspeksi 50 tahun, kemudian dia menilik lagi, memperbandingkan 1 tahun, ternyata di dalam dirinya masih ada zunnar. Zunnar itu artinya masih ada kemusyrikan. Jadi artinya sebab yang pakai itu zunnar adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya.
Ternyata masih ada penyakitnya, masih ada zunarnya itu. Mungkin ada ulama-ulama dulu nggak mau pakai ban begini, dibilang zunar. Ginian nih, ban yang ada timang itu, dibilang zunar. Padahal zunar itu tali sutra yang kayak tambang gitu, lilirannya kayak liliran tambang itu. Nah, itu zunar. Nah, sampai mereka itu biar yang laki pakai stagen, nggak mau pakai ini. Dia pakai stagen aja gitu. Artinya bukan zunar. Apiknya itu orang, dia apik. Padahal zunar bukan itu sebetulnya. Zunar itu tali sutra. Fa'amiltu fi qat'ihi. Lantas saya bekerja lagi memutuskan zunar itu khamsa sinin. Lihat. Ya, artinya zunar di situ masih ada itu apa namanya bilang bekas daripada riya. Syirkul khafidah. Itu zunar dia. Artinya tuh kerak-keraknya riya masih ada tuh. Dia lihat dalam dirinya. Dia bersihin. Jadi fa'amiltu fi qat'ihi khamsa sinin, saya bekerja di dalam memutuskannya 5 tahun. Anzuru kaifa aqta'uh, aku menilik bagaimana cara aku memutuskannya. Bagaimana cara mutusinnya? Fakushifa li, maka dibukakanlah bagiku. Fa nadartul khalqa kullahum mauta, saya lihat di makhluk semuanya sudah mati. Jadi segala hawa nafsu yang buruk sudah mati. Ini makhluk enggak ada pada hakikatnya. Nah, karena dia sudah mati, fakabbartu alaihim arba'at takbiratin. Saya sembayangin di atas mereka 4 takbir pada mati. Dia sembayangin 4 takbir. Ini omongan semuanya isyarat. Ya. Zunar yang sebenarnya. Ya. Zunar yang bukan yang sebenarnya. Jadi ini sebagai satu ya kinayah gitu ya. Isti'arah. Jadi aku takbirkan di atas mereka 4 takbir. Itu dalam pandangan gambaran sendiri. Gambaran dia sendiri. Jadi dia kan kalau penghalang dunia ini kan yang menghalang kita kepada Allah Ta'ala kan setan, dunia, hawa nafsu dan hawanya 4. Nah, ini 4 kalau udah mati ditakbirin ya, habis itu udah. Fakabbartu alaihi arba'an. Saya takbirkan 4 takbir, maksudnya udah mati, udah meninggal. Ya, kalah itu semua. Dunianya sudah kalah, hawa nafsunya sudah kalah, setannya sudah kalah, ya. Yang 4 tadi dari diulang lagi, hawa nafsu 2 tuh. Hawa nafsu, dunia, setan. Nah, itu kan omongan belum jelas sama kita tuh, masih fiktif itu omongan, ya. Wa ma'na hadzal kalami anna Syekha Aba Yazid kana fi mujahadati nafsihi wa izalati khabasiha minal ujbi wal kibri wal hirsi wal hiqdi wal hasadi wa ma syabaha dzalika fa amila fi izalati dzalika bi an adkhala nafsahu fi kirit takhwifi thumma taraqaha bi matariqil amri wan nahyi hatta awqa'ahu dzalika fil masyaqqah. Maknanya perkataan ini bahwa Syekh Aba Yazid Al-Bustami tadi, yakni Muhammad Taifur itu, kana fi mujahadati nafsi, adalah dia di dalam berjuang melawan nafsunya. Wa izalati khabasiha, dan yang menghilangkan keburukan nafsu. Minal ujubi, daripada merasa heran diri, wal kibri, rasa sombong, dihilangin. Wal hirsi, lobanya kepada dunia, wal hiqdi, dendamnya kepada sesama muslim, wal hasadi, dengkinya kepada makhluk. Wa ma syabaha dzalika, dan sesuatu yang menyerupai yang dengan demikian itu, fa amila fi izalati dzalik, maka dia bekerja di dalam menghilangkan yang demikian itu. Bagaimana cara kerjanya? Bi an adkhala nafsahu fi kirit takhwif, dengan bahwa dia masukin, dia punya nafsunya itu di dalam kir, dapur tempah. Tahu kir? Tungku yang pakai itu? Pakai kompa itu? Nah, itu dapur tempah namanya. Dia masukin nafsunya di situ, di dalam dapur tempat itu. Dapur tempat takhwif deh. Mempertakutkan, ya. Di dapur tempat takut. Summa taraqaha, kemudian dipalunya. Sudah dimasukin dulu, menyala udah itu. Nah, dipalunya bi matariqil amri, dengan palu-palu perintah dan larangan. Hatta awqa'ahu dzalika fil masyaqqah, sehingga dia jatuhkan nafsunya yang demikian itu di dalam kesukaran. Sehingga nafsunya susah untuk berkutik. Fadhanna anna nafsahu qad safat, dia sangka bahwa nafsunya udah bersih nih dengan tempahan ini. Summa nadhara qalbahu fi mir'atil ikhlas, kemudian dia memandang akan hatinya di kaca ikhlas.
Dikaca ikhlas, dikacain ikhlas, nafsunya udah bener belum ikhlas nih. Fa idza fihi baqaya min ma'i syirkil khafi. Maka padanya itu, pada hatinya itu masih ada sisa-sisa daripada air syirik khafi. Syirik khafinya udah hilang, karatannya itu masih ada di situ, air-airnya, ya. Wa huwa riya'u, yaitu riya'nya masih ada. Wan nadharu ilal amal, masih ada memandang kepada amal-amal. Wa tadhakkurus sawabi wal iqabi, masih ada ingat pahala, ingat seksaan. Bukan murni betul jadi. Bukan karena Allah jadi, karena seksa, karena pahala. Wa syauqu ilal karamati wal mawahib, dan masih ada rindu kepada keramat, pengen dapat kemuliaan, pemberian-pemberian dari Allah. Masih salah. Wa hadza syirkun fil ikhlas inda ahli ikhtisas. Ini masih syirik di dalam keikhlasan pada ahli ikhtisas. Kalau masih kepengen pahala, masih takut pengen keramat, pengen bidadari, pengen mahligai, nah ini masih syirik. Tapi dikatakan hayhata liman himmatuhul hur wal qusur bainaman himmatuhul hur wal qusur wa bainaman himmatuhul hudur wa dawam raf'us sutur wa dawamul hudur. Hayhata, jauh sekali bainaman, antara orang yang himmahnya itu al-hur wal qusur, pengen dapat bidadari, pengen dapat maligai, wa bainaman himmatuhu raf'us sutur wa dawamul hudur, antara orang yang himmahnya terbuka hijab dan selalu hadir di hadrat Tuhannya. Beda itu, ya. Yang kepengen bidadari, pengen maligai, sama yang kepengen diangkatkan hijab dan selalu hadir di hadrat Tuhannya. Tinggi pangkat. Wa huwa zunnar. Nah, ini yang disebut zunnar. Alladzi asyara bihi ila dzalik, yang dia isyaratkan dengan dia kepada yang demikian. Masih ada syirik khafi, ya. Fa'amila fi qat'i nafsihi 'anil 'ala'iqi wal 'awa'iqi, maka bekerjalah dia di dalam memutuskan nafsunya daripada segala yang menggantung dan segala yang menghalangi. Bil i'radi 'anil khala'iq, dia berpaling dari makhluk. Hatinya berpaling daripada segala makhluk, daripada dunia dan isinya, daripada istrinya, daripada anaknya. Hatinya berpaling, walaupun badannya nggak berpaling, tapi hatinya yang berpaling. Hatinya selalu kepada Allah. Hatta amata min nafsihi ma kana hayyan, sehingga dia bisa membunuh dari dirinya itu apa yang tadinya hidup. Tadi nafsu yang hidup yang jahat sekarang mati. Wa ahya min qalbihi ma kana maitan, dan dihidupkan dari hatinya apa yang tadinya mati. Kebaikan nafsu mutmainnah yang tadinya nggak bergerak sekarang bangkit, itu dibikinnya. Nah, jadi yang nafsu yang jahat itu dimatikannya, nafsu yang baik itu dihidupkannya. Hatta sabata qadamuhu fi syuhudil qidami, sehingga sabitlah kakinya itu di dalam menyaksikan yang qadim, ya. Wa anzala ma siwahu manzilatal adami, dan ditempatkan yang selainnya Allah itu, selain yang qidam itu di tempat adam. Tidak ada jadi yang lain, yang ada cuma Allah. Jadi kalau begitu ditempatkannya di tempat tidak, kan udah mati semua makhluk tuh. Fakabbara, fa'inda dzalika kabbara 'alal khalqi, pada ketika itu dia takbirlah, sembayangin itu makhluk itu 4 takbir, ya. Wansarafa ilal haqqi, dan dia berpaling pulang kepada Allah yang hak, yang lain dia tinggal, dia pulang kepada yang hak. Semua udah mati. Wa ma'na qawlihi kabbartu 'alal khalqi 4 takbiratin li'annal mayyita yukabbaru 'alaihi 4 takbiratin. Makna perkataannya saya takbirkan di atas makhluk 4 takbir, karena bahwasanya yang mati itu ditakbirkan atasnya 4 takbir. Wa li'anna hijabal khalqi 'anil haq 4. Karena yang menjadi hijab makhluk daripada Tuhan 4 tuh. Ini yang dimatiin, yang udah mati. Ya. Hijabnya makhluk daripada yang hak. Selama masih ada dia, kita susah hubungan sama Tuhan. Apa tuh? An-nafsu wal hawa wasyaitanu wad dunya, ini dia tadinya, ya. Pertama nafsu, kedua hawanya, keinginannya itu, ketiga syaitan, keempat dunia. Fa amata nafsahu wa hawahu, maka dia matikan, dia bunuh nafsunya dan hawa nafsunya. Wa rafadha syaitanahu wa dunyahu, dan dia lemparkan syaitannya dan dia lemparkan dunianya. Walidzalika kabbara ala kulli wahidin mimma faniya anhu takbiratan, dan karena yang demikian itu dia takbirkanlah atas tiap-tiap satu daripada apa yang sudah binasa daripadanya akan 1 takbir. Allahu Akbar, dia bilang, karena dia sudah membunuh itu salah satu daripada kejahatan, disebut Allahu Akbar. Kemarin dia sudah masuk tanah al-baqarah. Iya, tanah al-baqarah. Kenapa dia takbir? Li'annahu akbar,
Karena Tuhan yang paling besar. Wa ma siwahu adzallu asghar. Ya, dan apa yang selain daripada Allah itu kecil. Hina, kecil. Kaza fi halir rumuzi li Syekh Muhammad Al-Maghribi al-ma'ruf bi Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Nah, seperti inilah tersebut dalam kitab Halir Rumuz bagi Tuan Syekh Muhammad Al-Maghribi yang terkenal dengan Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Ya, Ibn Al-Arabi ya, yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah ini ya. Al-Futuhatul Rabbaniyah. Aminha. Ini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa minha ayil wasayat tis'ati al-qana'atu, dan setengah daripadanya artinya daripada wasiat yang 9, yaitulah sifat qanaah. Apa itu artinya qanaah? Wa hiya ridha bima qusima, yaitulah ridha, rela terhadap apa yang dibagi, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, banyaknya, sedikitnya, sederhananya, itu kita terima baik, kita ridha. Itu namanya sifat qanaah. Ini terbilang daripada wasiat-wasiat 9 ya, yang termasuk daripada tariqil auliya, perjalanan para aulia Allah Ta'ala. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu min bahril wafiri. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu daripada bahar wafir, ya, mufa'alatun, ya, mufa'alatun, fa'ulu. Seperti Safiyuddin Al-Hilli bilang, buhuru syi'ri wafiruha jamilu, mufa'alatun, fa'ulu. Jadi mufa'alatun dipunya. Mufa'alatun, fa'ulu. Ya, mufa'al asalnya gitu. Jadi kemasukan elat gitu ya. Jadi mufa'alatun, fa'ulu. Mufa'al, jadi itu yunqal ilal ahsan minhu, jadi fa'ulu. Arwafil. Wa rizquka la yafutuka bit tawani wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dza qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u. Ini perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa rizquka la yafutuka bit tawani, dan rezekimu itu tidak akan meluputkan engkau dengan berlambat-lambat, lelet nyarinya gitu. Buka tokonya udah siang, tutupnya lebih dulu, itu nggak jadi meluputkan. Kalau memang rezeki kita tidak akan luput, malahan kita dikatakan setengah daripada mimma yajlibur rizq. Jangan ke pasar keliwat pagi gitu, jangan pulang keliwat sore gitu. Di ta'limul muta'allim itu dibilangin ya. Setengah daripada yang menarik rezeki itu, kalau pergi ke pasar untuk dagang, jangan keliwatan pagi, orang-orang belum sampai, kita sampai duluan, kayak orang takut nggak kebagian gitu.
atau tutupnya paling belakang, nggak bagus tuh. Yang wajar aja gitu, pakai 24 jam buka terus gitu. Nah itu kurang bagus kalau buat cari dunia. Jadi artinya yang sederhana saja, yang wajar. Sebab rezekimu itu tidak akan meluputkan engkau dengan tawani. Kelambatan datang ke pasar nggak bakal jadi luput rezeki. Sebab itu sudah muqaddar sebenarnya, sudah makdur. Walaysa yazidu fir rizqil ana'u, dan tidaklah menambahkan pada rezeki oleh anak. Kita carinya itu keliwat ini, penat begitu, capek, payah juga, itu nggak nambahin rezeki. Ada orang yang amar ma'ruf takut kurang rezeki, nahi mungkar takut kurang rezeki, itu pendapat yang dusta itu. Seperti dia ada punya bos yang banyak memberikan sokongan sama dia, kemudian bosnya itu melakukan satu kemungkaran, dia nggak mau tegur, dia takut nanti sokongannya kurang, rezekinya kurang. Tidak, amar ma'ruf tidak mengurangkan rezeki. Hadis al-amr ma'ruf wa lah yang kusur itu. Nah, kalau itu kita nunggu rezeki. rezeki nunggu kita. Nah, jadi artinya kita sudah disediain semuanya ya. Jadi warizquka la yafutuka bitawani wa laysa yazidu fi rizqil ana'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in. Apabila adalah engkau itu orang yang mempunyai hati yang qanaah, yang merasa cukup saja dengan apa yang ada, fa anta wa malikud dunya sawaun. Maka engkau dan pemilik dunia itu sama. Kamu sama Rockefeller sama, barangkali kamu lebih bahagia dari Rockefeller. Ya, yang punya kekayaan. Bagus sekali perkataan Imam Syafi'i. Wa qana' bi tarkil mushtaha wal fakhiri min mat'abin wa malabisin wa manazilah. Wa qana', dan bersifat qanaahlah engkau, bersifat ridhalah engkau dengan apa yang dibagi, bitarkil mustaha wal fakhiri, dengan meninggalkan yang diinginkan oleh nafsu dan yang megah. Ya, tinggal yang mustaha, yang segala kemauan hawa nafsu kita itu biasakan kita, jangan ikutin. Dan yang fakhir min mat'amin, yang megah daripada makanan. Kalau makanan maunya yang top saja itu kan nafsu, tinggal tuh. Makanan apa sih yang paling enak kalau gitu? Itu yang paling top saja dia mau. Wa malabisin, asalnya malabisa ini ditanwinkan karena darurat ya, darurat syair. Dan pakaian-pakaian juga maunya yang paling top. Kalau dilihat orang udah pakai, nggak yang pakai. Dia udah beli pakaian nih, merasa dia bagus. Dilihat ada kang beca pakai, dia nggak pakai. Nah, jadi apa tuh ya? Maunya yang top saja begitu. Yang situ tinggal tuh, jangan turutin begitu. Lagu begitu tuh, itu bukan qanaah. Nah, jadi makanan juga maunya yang top, pakaian-pakaian, wa manazila, rumah juga tempat tinggal. Barangkali di dalam 1 bulan ada 3-4 kali dia robah tuh rumahnya. Ya, dia udah bikin begini, rasanya kurang puas, balik lagi puter, madep sono, kursinya ganti-ganti dulu, ya. Nah, itu nggak puas dia dengan kehidupan yang Allah Ta'ala karuniakan sama dia. Nah, ini nggak bisa jadi wali, ya, sebab nggak punya syarat-syaratnya ini qanaah. Tapi syaratnya mesti qanaah. Nah, ini dia mesti merasa ridha dengan meninggalkan yang diinginkan nafsu dan yang megah daripada makanan dan pakaian-pakaian dan tempat-tempat tinggal. Ai irda ya man yuridu tariqal akhirati bitarki ma yusilu ila aqsa ma yumkinu wa tarkil jayyidi minal mata'imi wal malabisi wal manazili. Ai irda, artinya ridhalah engkau, ya man yuridu tariqal akhirah, hei orang yang menginginkan jalan akhirat. Bagaimana cara ridhanya? Bitarki ma yusilu ila aqsa ma yumkin, dengan meninggalkan apa yang dapat menyampaikan kepada sehabis-habis apa yang dapat. Nah, kita maunya habisin tenaga kita sampai topnya sekali ya. Nah, itu tinggal. Wa tarkil jayyidi, dan meninggalkan yang bagus, minal mata'imi wal malabisi wal manazil, daripada makanan-makanan dan pakaian-pakaian dan tempat-tempat tinggal.
Sebab Rasulullah zaman dulu itu makan roti tidak diayak, itu dia punya gandum ya, kasar-kasar saja. Manakhil itu tidak ada dulu ayakan, itu minal bid'ah. Jadi kita sekarang makan roti yang halus, zaman dulu Rasulullah tidak. Itu saja sudah kita menyalahi ya. Nah, tapi sekarang kita ingin lagi yang lebih dari itu lagi. Itu kalau bisa kita tinggalkan kalau untuk qanaah itu. Ya Allah, itu kalau anti irdi. Ya, Anti irdi, irdi, ya, kalau perempuan. Ya Allah. Kalau minta dimasakin yang enak-enak itu masuk qanaahnya? Masuk tidak qanaah. Oh, tidak. Nah, tidak qanaah. Apa saja yang dikasih. Jika ngasih uang belanja terserah aja. Iya, terserah dia deh. Nanti dia yang atur ya, orang perempuan. Kita orang laki-laki terima saja apa adanya. Membiasakan diri jangan nyari yang nggak ada gitu. Umpamanya disediain lalap, nggak ada sambalnya, kita tanya mana sambalnya, belum qanaah masih ada yang kita cari gitu. Terima aja deh. Ya, jangan pakai menuntut apa-apa gitu, ya. Ya, iya, namanya kita belum sampai tuh pada makam qanaah kalau gitu. Coba kita terima aja, coba membiasakan diri gitu, apa yang dikasih kita terima. Nanti enak semuanya nanti jadinya. Sebab kalau orang biasa makan yang top, akhirnya dia nggak bisa makan di rumah. Ada orang yang ngomong, saya nggak tahu apalagi yang saya mesti makan gitu. Makan babi kali ente maunya. Dia sebab udah habis betul itu makanan yang itu yang top dia udah iniin, akhirnya dia nggak bisa makan di rumah. Kalau makan mesti ke restoran, mesti keluar. Dia bilang, saya kalau makan harus keluar. Coba. Dia nggak ada rasa qanaah, jadi nggak ada kenikmatan akhirnya dia nggak ada satu kenikmatan. Kalau mungkin gizi, Nah kalau gizi ya ala kadarnya boleh. 4 sehat 5 sempurna. Tapi bukannya yang top, bukan yang top. Moncong masuk pasir. Masuk juga. Masuk 4 sehat juga. Tempe masuk 4 sehat. Iya. Emang kita nafsu kita kalau kita turutin begitu. Nggak ada yang enak makanan akhirnya sama kita nanti. Fil khabari tuba liman hudiya lil islami wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi. Dan tersebut di dalam hadis, tuba, beruntunglah liman hudiya lil islami, bagi orang yang diberi petunjuk untuk Islam, terpampang di hadapannya jalan Islam ya, artinya segala hadiur rasul itu dia tahu tentang apa yang mesti diperbuat dalam hidup ini, petunjuk-petunjuk Rasulullah. Beruntung tuh orang yang begitu, dia tahu aturan, dia tahu hukum. Wa kana rizquhu kafafan, dan adalah rezekinya itu kafaf. Artinya kafaf pas-pasan, artinya tidak berlebihan dan tidak kurang. Itu kafaf namanya. Artinya untuk makan ada, untuk pakai ala kadarnya ada, untuk anak-anak sekolah ada, untuk ongkos ngaji ada. Nah, itu kafaf. Ala qadril hajah. Tapi apa yang diperlukan ada gitu. Nah, enggak kurang. Itu rezeki yang paling bagus. Sudah diberi petunjuk untuk Islam dan rezekinya kafaf. Orang-orang pada kaya, dia enggak ikut kaya. Orang-orang miskin juga enggak ikut miskin. Biasa aja. Malah. Nah, ini rezekinya paling bagus. Ya. Wa kana rizquhu kafafan wa radiya bihi, dan dia redha dengannya. Wa fil hadisi innallaha idza ahabba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan ay biqadri kifayatihi la yazidu 'alaiha fayutghiyahu wa la yanqusu 'anha fayu'dhiyahu. Dan tersebut di dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila menyintai seorang hamba, ja'ala rizqahu kafafan, Allah jadikan rezekinya itu kafaf, ay bi qadri kifayatih, dengan kadar kecukupannya. Itu kalau dicintai Allah, dia begitu. La yazidu 'alaiha fayutghiyahu, tidak melebihi atas cukup, maka membikin dia jadi sesat nanti. Jadi melampaui batas. Emang orang kalau duitnya kebanyakan, jadi macam-macam. Orangnya bisa timbul macam-macam yang duitnya banyak, kelebihan daripada kadar hajatnya. Jadi dia Tuhan kasih pas supaya jangan lebih. Kalau lebih nanti jadi macam-macam.
dan kawin lagi lah, apalah. Betul nggak gitu? Akhirnya kawin yang pas, nggak ada pemikiran begitu. Takut. Itu tawaf. Iya, di apa yutri. La yazidu 'alaiha fayutriyahu, ya artinya tanya sababiyahnya adalah dia la yazidu 'alaiha fayutriyahu, tidak bertambah di atas kifayah maka membuat dia menjadi macam-macam, itu artinya melampaui batas. Wala yanqusu anha fayuliyahu, dan enggak jadi kurang daripada kecukupannya maka menyakiti akan dia. Kalau kurang kan juga jadi enggak enak, ya, jadi pikiran. Ini pas aja deh, apa yang dia butuh ada. Anak mau sekolah ada, mau bayar kontrakan rumah udah habis ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatiruna min quburihim ilal jinani yusrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u fataqulu lahumul malaikatu hal ra'aitumul hisaba fayaquluna ma ra'ayna hisaban fataqulu lahum hal juztumus sirata fayaquluna ma ra'ayna siratan fataqulu lahum hal ra'aytum jahannama fayaquluna ma ra'ayna syai'an fataqulul malaikatu min ummati man antum fayaquluna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataqulu nasyadnakum lillahi, atau Allah ada alifnya nggak? Ada ya, itu pakai alif. Nasyadnakumullaha hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya fayaquluna khaslatani kanata fina fabalagna hadhil manzilata bifadli rahmatillah fayaquluna wa ma huma fayaquluna kunna idza khalawna nastahi an na'siyahu wa narda bil yasiri mimma qasama lana fataqulul malaikatu yahiqqu lakum hadza kadza fil ihya'i. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, apabila terdapat hari kiamat, ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan,